Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dwi Intan Saputri dengan NIM 22100100007. Saya Andi Aditya Anggara Dan dua teman kami yang bernama Ahmad Agus Dwi Dirga dan Ahmad Al-Fatih akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul pengertian dan latar belakang laporan keuangan syariah serta perbedaan laporan keuangan perbankan konvensional dan syariah. Latar belakangnya, akuntansi adalah suatu kegiatan pencatatan, peringkasan, pengolahan, serta pelaporan transaksi keuangan oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan petinggi perusahaan. Dalam akuntansi, ada satu cabang dinamakan akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang menginformasikan tentang kondisi keberlangsungan keuangan perusahaan. Baik, kita masukin ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dan latar belakang laporan keuangan syariah. Yang pertama, definisi laporan keuangan syariah. Laporan keuangan menurut PSHK nomor 01 adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Tujuan laporan keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan syariah sebagaimana tujuan laporan keuangan konvensional, yaitu menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Namun dalam hal ini spesifik untuk entitas syariah. Oleh karena itu, berikut beberapa manfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, diantaranya yang pertama ada meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan keseluruhan transaksi. Yang kedua ada memberikan informasi kepatuhan syariah. Dan yang ketiga, informasi tentang aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak memenuhi prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Penyajian laporan keuangan syariah. Dalam laporan keuangan syariah, penyajian unsur-unsur laporan keuangan diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariat. Laporan keuangan yang lengkap dari entitas syariat terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Sedangkan dalam kondisi entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi serta retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklarifikasi pos dalam laporan keuangannya, tentu maka terdapat tambahan berupa laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Perbedaan laporan keuangan perbankan konvensional dan syariah. Pertama, dari segi pelaporannya. Secara umum, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan prinsip yang dasar. Perbankan konvensional lebih menekankan pada bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. Dalam laporan keuangan konvensional memiliki 5 jenis laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan syariah memiliki 8 jenis laporan keuangan. Dalam tabel yang ditampilkan, 5 jenis laporan keuangan konvensional yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Lalu, 8 jenis laporan keuangan syariah yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan dan penggunaan dana kebajikan. Kedua, ada dari segi akad dan legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehingga kesepakatan dapat diminimalisir.
Selain itu, akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Seperti hal-hal berikut. Pertama, rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul. Yang kedua adalah syarat seperti barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Dan dari uraian di atas, akad dan legalitas sebuah lembaga keuangan syariah dan konvensional itu berbeda, di mana akad dalam bank syariah itu memberikan nilai dunia dan akhirat, karena di situ menentukan langkah yang akan dilakukan oleh seseorang. Sementara dalam konvensional hanya akan memberikan sanksi moral sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga itu dari segi usaha yang dibiayai. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui jika tidak dipastikan beberapa hal-hal pokok diantaranya sebagai berikut. Pertama, usaha yang dibiayai merupakan proyek halal. Kedua, usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya. Yang keempat, dari segi pendapatan atau laba. Dari segi pendapatan atau laba, bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga. Bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Sedangkan laba yang dihasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, atau sering disebut juga dengan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir dari segi penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 3. Penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah ini yaitu laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas syariah yang berorientasi laba dalam operasionalnya. Tujuan laporan keuangan secara spesifik yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Dan dalam sistem dan pelaksanaan dalam laporan keuangan konvensional dengan syariah itu tentu saja memiliki perbedaan. Jika bank syariah berlandaskan pada hukum Islam atau syariah, sedangkan bank konvensional tidak menggunakan konsep Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.